Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiofani Arya Ciputra, NPM 23312059. Sini saya akan menjawab soal UAS troubleshooting. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem ini bertugas untuk mengatur proses komputer, memori, perangkat keras, serta menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan aplikasi. Nomor 2, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dari mesin hitung pertama kali oleh Charles Babbage pada abad ke-19 yang disebut mesin analitik. Kemudian komputer modern berkembang pesat sejak penggunaan tabung vakum pada komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1950, hingga penggunaan transistor generasi kedua, sirkuit terpadu generasi ketiga, dan akhirnya mikroprosesor di generasi keempat. Perkembangan ini terus berlanjut dengan peningkatan kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama ada prosesor soket atau tempat untuk menempelkan prosesor. Yang kedua ada RAM slot, yaitu slot untuk memasang memori RAM. Yang ketiga ada chipset, pengontrol komunikasi antar prosesor dan komponen lainnya. Yang keempat ada power connector, untuk menyediakan daya listrik atau PSU. Yang kelima ada expansion slot atau PCI, tempat untuk menambahkan kartu ekspansi seperti kartu grafis. Yang keenam ada SATA konektor, untuk menghubungkan hard drive atau SSD. Yang terakhir ada I/O ports, untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti USB, HDMI, dan lain-lain. Nomor 4, apa fungsi Arithmetic Logic Unit atau ALU pada prosesor? Yaitu fungsi Arithmetic Logic Unit atau ALU pada prosesor adalah untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika seperti perbandingan atau operasi bitwise yang diperlukan oleh program atau aplikasi yang dijalankan oleh komputer. Soal nomor 5, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Yang pertama ada booting. BIOS menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memulai sistem operasi. Yang kedua ada pengaturan perangkat keras, memungkinkan pengaturan konfigurasi perangkat keras seperti pengaturan waktu, urutan boot, dan pengaturan sistem lainnya. Yang terakhir ada tes sistem, melakukan tes awal untuk memastikan perangkat keras berfungsi dengan baik sebelum memulai booking sistem operasi. Soal nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama ada keyboard. Input digunakan untuk memasukkan data berupa teks ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse atau input, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada monitor atau output, menampilkan informasi visual dari komputer kepada pengguna. Yang keempat ada printer atau output, mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik. Soal nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya, minimal 10. Yang pertama ada komputer tidak menyala, yaitu periksa kabel daya dan cek kondisi power supply. Yang kedua ada layar monitor blank, pastikan kabel VGA atau HDMI terhubung dengan benar dan periksa kondisi kartu grafis. Yang ketiga ada komputer lambat, hapus file sementara, perbarui driver atau tambahkan RAM. Yang keempat, perangkat tidak dikenali, cek kabel dan drive perangkat serta pastikan perangkat terpasang dengan benar. Yang kelima, virus atau malware, jalankan antivirus untuk membersihkan sistem. Yang keenam ada suara tidak keluar, periksa pengaturan volume dan drive audio. Yang ketujuh ada keyboard tidak berfungsi, cek sambungan kabel atau coba ganti keyboard. Yang kedelapan ada baterai laptop cepat habis, matikan aplikasi yang mengkonsumsi daya tinggi atau ganti baterai. Yang kesembilan ada error atau blue screen,
Periksa drive dan hardware. Lakukan pemulihan sistem jika perlu. Yang terakhir ada hard drive, tidak terdeteksi. Cek kabel dan koneksi hard drive. Coba periksa BIOS atau perangkat lain. Soal nomor 8. Lengkapilah informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada RAM. Fungsinya tempat penyimpanan sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Yang kedua ada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Fungsinya otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah-perintah dan memproses data sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga ada hard disk atau HDD. Fungsinya penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan data. Hard disk menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Yang keempat ada LAN card atau Network Interface Card. Fungsinya perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lokal atau LAN dan berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam jaringan. Yang kelima ada VGA card atau Video Graphics Array Card. Fungsinya kartu grafis yang bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan gambar atau tampilan sesuai visual pada monitor. Yang keenam ada BIOS atau Basic Input Output System. Fungsinya perangkat lunak dasar yang ada pada motherboard yang mengatur proses booting dan konfigurasi perangkat keras sebelum sistem operasi dijalankan. Yang ketujuh ada baterai CMOS. Fungsinya menyediakan daya untuk penyimpanan pengaturan BIOS dan tanggal atau waktu sistem saat komputer dimatikan. Yang kedelapan ada sistem operasi. Fungsinya perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Yang kesembilan ada software. Fungsinya program atau aplikasi yang menjalankan tugas tertentu pada komputer, seperti pengolah kata, aplikasi grafis, browser web, dan lain-lain. Software memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai pekerjaan sesuai kebutuhan. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.